Mohon maaf, Gus. Allahu Akbar. Subhanallah. Insya Allah. Kamu ini ngagetin aja. Siapa namanya nih? Gus Wahyudin. Aduh. Kok Gus Wahyudin meneh? Iya. Sekarang mau apa? Mana Kita pembuktian? sudah ketemu. Pembuktian ilmunya asli apa palsu nih? Akan aku buktikan Oke. bahwasanya aku punya ilmu yang bisa menghina. Wih, Bisa ngilang kesaktiannya kayak kebalik. Coba buktiin kesaktian hilangnya. Perhatikan baik-baik, Iya, ya. oke. Ini mah Wahyudin ini bukan Samsudin. Ya iya, ternyata dia ngomongnya Iya. Wahyudin dari tadi tuh. Pantesan. Tapi istri dukung sampean nggak, Mas? Istri sempet dia bilang kayak dia takut ketika ada pembuktian gitu. Dia selalu dia kemarin Khawatir sebenarnya, bukan takut ya, khawatir. Iya, khawatir. Ya. Kemarin kayak dia sampai nangis-nangis tuh pas saya fit call, pas saya di sana Blitar ya. Terus dia bilang, "Kamu tuh kayak gini mempertaruhkan nyawa gitu." Nah, saya bilang lagi ke dia, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena sudah ditakdirkan. Gitu. Jadi mau melakukan ini atau enggak, kalau nyawa sudah berhenti ya berhenti pada saat Selesai. itu. Jadi nggak bisa dipertaruhkan. Tapi ya khawatir aja sih dia. Cuma Ya selebihnya namanya mendukung. juga istri ya, Iya. pasangan hidup ya, apapun Iya, betul, itu betul. yang dilakukan pasangan lainnya juga pasti akan khawatir Iya gitu. betul sih, wajar. Nah, pernah dapat ancaman-ancaman ngono nggak sih Mas dengan kejadian-kejadian sekarang? Kalau dulu kan cuman samain main di konten ya, tapi ketika konten itu sekarang udah publish sampai ke stasiun televisi yang Iya, lebih iya. luas lagi jangkauannya itu, ancaman atau teror-teror didapetin nggak Mas? Ancaman ada sih. Istri ke istri, keluarga, yang lain juga? enggak. Ke saya doang biasanya. Kayak ancaman kayak perut lo nanti gua kirimin paku. Perut lo nanti gua kirimin paku. Ya, saya jawab, ya udah jangan lupa sama palunya ya. Kalau bisa sama semen, sama batu bata gitu kan. Jadi renovasi kan nggak perlu belanja lagi. Malah ngomel-ngomel dia dukunnya. Banyak yang kayak gitu-gitu. Cuma ya kayak yang terakhir malah ada dukun yang bikin video pakai foto saya, seolah-olah ritual mau nyantet, gitu, minta bantuan goib. Nah itu kan banyak yang minta respon saya ya. Saya jawab gitu. Ketika ditanya, ini responnya apa Mas Martel? Ada orang yang mau nyantet kayak gini. Respon saya adalah, lain kali kalau mau nyantet, bilang-bilang dulu biar saya kasih foto yang bagusan gitu. Kalau kita lihat di artikel nih ya, ada yang mengatakan bahwa Mas Marcel itu juga keluarganya sebagian ada yang punya pondok pesantren. Bukan, ustadz. Ustadz, ya. Iya. Ustadz ya, ada ustadz dan yang kedua adalah kakek apa? Kakek iya, kakek paranormal. Kakek apa? Itu piye ceritanya? Kok berseberangan tapi Mas Marcel malah membongkar dari praktek dari si kakek gitu. Iya. Kakek masih ada? Enggak, udah Udah meninggal. nggak ada, udah Dari meninggal. lahir udah meninggal, cuma dapat cerita dari bapak saya gitu. Oh, oke. Nah, saya jelaskan ya. Kakek itu paranormal, iya betul, tapi bukan paranormal yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun yang masih aslinya dukun, pengobat tradisional. Jadi dia tahu nih racun santet apa, cara ngobatinnya apa dari racun tersebut. Jadi santet itu sebenarnya pakai racun untuk membunuh orang. Nah, kakek saya itu yang menetralisir ketika ada orang yang kena santet. Santet racun itu ya. Jadi pas dia lihat gejalanya ini, oh ini ramuan untuk penetralisirnya gitu. Jadi memang bukan dukun yang wah saya tahu nih bisa melihat gitu. Oh, Atau jadi bukan saya itu. iya bukan yang kayak bakar tisu tadi bukan. Jadi benar-benar pengobat Juga tradisional. pengobatan ya. Iya, pengobatan tradisional. Sebenarnya bukan dibilang dukun ya atau bukan Bukan. paranormal ya, tapi lebih kepada Pengobat tradisional. pengobatan tradisional. Cuma bahasa umumnya dukun. Orang zaman dulu. Zaman dulu ngiranya. Oke. Terus abang saya ustadz, betul. Saya belajar banyak agama, belajar ketika ada kesalahan yang saya lakukan di dunia entertain juga biasanya diingetin sama abang saya. Jadi ustadz dan ketua yayasan di salah satu wilayah lah ada di Bogor. Waktu itu utang ayah saya tuh 200 juta ke bank. Belum Wah, lagi. kene, Mas. Iya, karena memang dia usahanya rental mobil. Rental mobil ini makin tahun makin surut. Nah, terus dari hutang tersebut akhirnya mobilnya dari 7 tinggal 1 mobilnya. Terus akhirnya nggak ada lagi yang mau dijual nih buat bayar hutang. Waktu itu hutang di bank 200 juta, ada hutang ke beberapa orang juga.
terus utang ke, kan bapak saya purnawirawan Polri, jadi ngambil gaji duluan tuh sempet, jadi ngutang ke itu juga. Pada saat itulah, iya, kalau saya benar-benar nggak punya penghasilan lagi, saya tinggal di jalanan pada saat itu. Makanya saya sering banget pada saat itu yang benar-benar titik nol, saya naik ke atas genteng, minta uang sama Allah. Satu-satunya, nggak ada harapan lain, nggak ada harapan. Tapi lebih ke minta pekerjaan saya pada saat itu, setelah lulus SMA. Nah, naik ke atas genteng berkali-kali, sampai benar-benar nangis-nangisnya di atas genteng gitu kan. Ya Allah, ini kalau misalkan memang saya nggak berguna nih hidup, ya udah buat apa lagi hidup gitu. Tolong dong kasih kesibukan apapun, saya rela pergi pagi pulang pagi. Yang penting orang tua saya bisa nggak berantem lagi karena utang, bisa makan dengan tenang, rumah juga nggak tinggal di jalanan gitu. Ya lovers, tadi begitu banyak klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Mas Marcel. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Pembelajaran. Jadi pembelajaran, terus nawaitunya, niatnya Mas Marcel juga baik. Niatnya adalah ya lebih baik percaya ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing daripada percaya perdukunan, gitu. Mas Marcel, matur nuwun udah Sama-sama. datang Bener, mampir ke rumah Terima saya. kasih. Iya, Mas Udin, Mas Wahyudin, terima kasih. Kamu ini. Iya. Pada kali mau ini ya aku kasih hadiah ya. Oh iya, asik. Jadi mana nih Mas Udin? Nggak ada nih Mas Udin yang beneran. Tunggu bentar lagi. Kamu bentar lagi mau dandan apa lagi? Oh. Yang di rumah nggak ada cemilan. Aku nggak ada makanan yang tak makan itu Rano. Udah tenang aja. Aku ini lagi ngundang yang bisa bikin kue. Orangnya ini baru keluar dari tahanan. Dan ini bisa bikin kue dan jualan kue saat ini. Terus kok ngomongin tahanan nih loh yang sopo sih mau undang ya? Kan pasti kamu tahu kenal. Bentar lagi sabar. Mau undang Wisan? Udah aku DM. Tapi penasaran aku siapa ya? Nih, dia kayaknya yang aku undang udah datang nih. Oh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. orderan pesanan makanannya sudah tiba. betul kan? Jadi salahin. Ya lovers, Tapi ini Mbak Angie. Ya Allah, Mbak Wah, Ayu. makasih. Masya Allah. Wah, Kamu tahu nggak? Ini siapa? ya aku yang ngundang ya pasti tahu lah. Kamu nggak bilang-bilang sama aku. Kok gantian kamu yang lucu? aku tuh dapat DM kan. Terus katanya ada pesanan makanan. Tuh, kan? DM gitu Nah. ya. Ya iyalah. Sama. Oh, itu Mbak Angie yang datang. Sama minta ajarin mau bikin kue apang katanya. Oh, kue Manado. Oh, Iya. pinter kalau bikin kue Yo. itu. Kamu kok pinter Anda? Katanya nih beliau lagi happy banget mau ngajarin aku untuk bikin kue. Penasaran kan kue apa yang mau kita bikin? Terus kalau apang itu bahannya apa aja Mbak? Yang penting Nih, tuh kan aku soalnya barangkali ada yang kurang, dicekin nih. aman semuanya. Nah ini kan udah pasti daun pisangnya buat nanti kalau kita udah ngadon. Nanti Mbak Inul bisa sekalian masukin. Ini pasti tepung terigu, benar. Ya kan? Pakai ini ya? Ada sambal gorengnya ini. Bukan, itu gula merah. Oh, Ya, boleh. ntar kita aduk sekalian ya. Oke. Nah, masukin ya. Mas Adam mau membantu kah? Mau. Monggo. Weh, belum. Jangan nunggu instruksi ngono loh. Oh, ya bilang. Yang bisa kan Mbak Enggi. Nah, ini Tuh, ya. gini Mbak, harus dimaklumi kalau di dapur itu nggak bantuin tapi gangguin. Oh, aduh. Nah, tuh. Gini nih bikin kue tuh. Tapi ini ngomong-ngomong bikin kue, ini
Mbak Enji udah berapa lama jualan kue? Hello, beneran tak jualan kue? Ya Allah, alhamdulillah sih. Pokoknya sekarang apa aja yang penting halal ya. Berapa lama? Udah berapa lama jualan? Aku ini jualan udah sekitar 3 bulan loh. Wah, kue apa aja? Waduh, kue semua kue Manado. Kalau kue Belanda tuh ada oliebolen sama poffertjes. Oh, nggak ngerti aku. Nah, jadi mohon maaf ya kalau kukunya dan ini semua nih Mbak hasil yang namanya Gak masak apa-apa, saya mulus Mbak. Ah. Tapi aku mau ngomong lagi nih. Kemarin aku lihat artikel Mbak Enji itu bilangnya kan cari uang sing halal dari jualan kue itu susah. Susah toh Mbak? Awalnya ya Mbak ya, asalkan yang penting aku nggak mau ngebandingin sama yang dulu. Karena kalau udah ngebandingin sama yang dulu, adanya kadang-kadang subhanallah kok Biyen-biyen saiki kok kan sampai gini yo ya kan, udah gitu minyak patas kok segini yo. Gini ya rasanya gitu. ya. Ya wes lah, ini tak tutup dulu. Ini kayaknya udah lembut ya Mbak. Ayo Mbak, kita lihat. Aduh, setelah 2 jam, sejam 2 jam begini Mekar ya, hasilnya. mumbul ya. Oh. Kan pasti agak kental. Agak kental kan? Nah, jadi loh ini. Oh, kocokannya bagus tadi. Dikocok-kocok, dikocok-kocok, dikocok-kocok bila Aris tadi kocok. Tak mau cintaku dikocok-kocok. Aku lihat tuh di Instagram Mbak Enji ke ziarah Mas Aji. Iya. Alhamdulillah ya, karena kan kita ini loh Mbak Inul ya, Mas Adam ya. Di dunia ini mau apa lagi sih ya? Kecuali kita mau cari musuh mah sebentar, tapi cari saudara itulah yang susah. Nah, jadi ketika udah ada saudara kayak Tete gitu kan, Tete Resa ya, aku ingin agar supaya persaudaraannya tetap berjalan terus begitu kan. Alhamdulillahnya dua-duanya lagi single. Jadi kan Tete juga nggak punya jadwal untuk malam minggu, aku juga nggak punya jadwal. Jadi tuh sering. ngedate-nya berdua terus? Nggak berdua terus sih, karena aku tuh kan ya Tete banyak jadwal syuting. Aku jadwal syuting. Kalau Tete Resa tuh jadwal nyanyi. Tuh. Soalnya ini katanya sempat ada kabar hubungannya nggak baik. Iya. Iya, ada artikelnya soalnya. Iya, ya begitulah ya, karena kan kadang-kadang kan di dunia ini kita nggak bisa nyetop orang untuk berkomentar ya. Cuman kalau kayak begitu tuh dapat berita pasti aku sama Teteh. Langsung Teteh kan chat-chatan iya. mana ya Mbak? Enji baca deh ini gitu kan. Apalagi Teh gitu. Lah begini gitu. Lah ya udah biarin aja, toh yang penting kita ya. kitanya akur begitu, dan ketika orang membicarakan kita dan itu jadinya tidak benar, kebaikan mereka tuh pindah ke kita. Alhamdulillah pahala sholatnya, pahala ngajinya langsung. Alhamdulillah. Tapi pernah berselisih nggak sih? Alhamdulillah tuh nggak pernah sih ya. Dari dulu nggak pernah ya Mbak? Nah ini loh Dari Mbak. awal tuh nggak dengerin. pernah. Udah denger kan klarifikasi dari Mbak Enji, jangan julid deh, karena mereka berdua itu sudah kayak kakak adik dan juga anak-anaknya semuanya udah kompakan. Nah. Ya, ini dikukus ya? Dikukus. Nah, kita ke sana kan? Betul, tapi Ayo. tadi kompornya udah nyala kan? Udah. Semua udah panas Nih, ya. udah semua. Ayo Mbak, kita kabur. Mbak, tahu nggak? Aku tuh suka baca-baca artikel. Tiap hari ini ada artikel selama di lapas katanya, ya gitu deh, kesepian. Terus udah siap nikah lagi gitu. Enggak sih, kadang-kadang memang kalau udah malam tiba gitu ya kan, udah selesai nih kan, ngepel udah, nyapu udah, pokoknya udah rapi, lihat kanan kiri gitu kan. Nah terus udah dong, aduh sepi banget ya gitu, ke piano, main lagu, bikin lagu kadang-kadang. Ada rasa kesepian gitu, terus aku paling ke dapur lagi gitu kan, ngiris bawang atau persiapan buat masakan besok begitu. Tapi katanya ini loh, katanya deket sama mantan suaminya Angel Karamo yang namanya Stephen siapa Oh, gitu ini loh. frontal banget ngomongnya, ora basa-basi. Inisialnya itu Stephen. Itu bukan inisial, itu namanya Adam. Emang Stephen sering telepon gitu kan, karena dia juga sebenarnya pesan makanan. Oh, ya orang buka dasar makanan yang telepon banyak itu ya. Itu. Pesen makanan saya, Iya, para lovers. Pertama-tama itu telepon tanya makanan. Terus? yang bikin makanannya gitu. Oh, iya juga ya. Kayak kita dulu kan juga gitu. Ini
Tapi katanya nek telepon sampai jam-jaman itu. Enggak, jadi kan kalau aku lagi masak, kan tak bilang nanti ya Steve ya, aku selesai takut gosong karena pernah. Ya kan, aku Tinggal lagi ngobrol? iya ngobrol malah gosong masakanku. Nah, jadi akhirnya kalau misalkan aku juga nggak mau terlalu banyak ganggu Steven kan, tapi dia banyak sekali memberikan aku apa ya, semangat, terus dia ya ibarat katanya kayak teman sharing lah. Tapi ada pesan dari si Keanu nggak sih Mbak?